jangan suka main-main dengan Tuhan, mencuri uangnya Tuhan. Amin. Mencuri uangnya Tuhan itu apa? Contohnya persembahan gereja, jadi bendahara, uangnya diambil, dikorupsi. Hati-hati itu. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan dari hamba Tuhan, yaitu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Terima kasih Bapa, terima kasih bila sampai hari ini ya Bapa, kami masih bisa bernafas, kami bisa beraktivitas ya Bapa. Terima kasih Engkau baik, Engkau maha baik. Sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hambamu Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan pesan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita saksikan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Jadi kalau ditanya ada enggak penggandaan uang? Bohong semua. Ya. Tidak ada. Karena di alam gaib tidak ada percetakan uang. Karena uang itu ada serinya. Betul, Pak. Nah, dan itu kalau manipulasi biasanya setelah itu hilang lagi. Atau kedua berubah jadi daun. Jadi kalau uang itu dibawa ke bank, berapa lama kemudian berubah jadi daun. Nah, tetapi kebanyakan tuh ada dukun palsu. Jadi dia untuk nipu pasiennya dikasih uang asli dulu. Tapi dengan cara manipulasi hipnotis. Nah, setelah pasiennya ngasih uangnya miliaran, inginnya kan digandakan lebih banyak kan gitu. Betul Pak. Nah, uangnya pasiennya diambil. Nah, itu selesai. Jadi tentang penggandaan uang jangan percaya dan jangan lakukan. Yes. Karena di uang itu dicetak ada nomor serinya. Nah, kedua tentang harta karun. Pengambilan harta karun lewat gaib itu 95% bohong. 95% bohong ya Pak. Tapi 5% ada yang asli. Nah, 5% asli itu pun biasanya didapat orang kebetulan nyangkul. Betul Pak. Atau pakai alat metal detektor. Iya Pak. Jadi kalau pengambilan pusaka, harta karun emas sampai bertonton itu tidak ada. Iya. Nah, kalau ada, dukunnya tidak akan praktek. Kenapa? Ambil sendiri. Betul Pak. Sikat sendiri. Jadi itu karena dalam dunia perdukunan, zamannya kakek nenek saya, sebelum saya bertobat, penipuan dukun itu sudah 75%. Oh. Nah, yang asli 25%. Iya. Dan waktu itu zaman dulu belum ada teknologi seperti HP-HP seperti ini.
Ya. WA gitu tuh, kamera enggak ada. Jadi untuk manipulasi pakai handphone lain-lainnya tuh susah. Nah, itu aja yang asli tinggal 25%. Ya. Apalagi zaman sekarang itu bisa pemalsuan itu, dukun palsu itu 98%. Lebih banyak palsunya berarti Pak ya? Yang 2% ada yang asli. Yang asli itu kebanyakan ada di pedalaman, di tempat-tempat yang tidak mau diekspos. Nah, yang asli itu pun ada kutukannya. Nah, kayak orang ilmu kebal itu kutukannya, keluarganya itu tidak ada damai dan kawin cerai. Ya. Dan waktu mau matinya susah, ditolak langit, tolak bumi, matinya pelan-pelan, menderita, dan mati ke neraka. Itu yang asli. Apalagi yang palsu, udah kena kutukan, ketipu lagi. Sumpah serapah lagi. Iya, jadi lebih baik saran saya cari Tuhan. Betul. Jadi tentang penggandaan uang itu yang diributkan di medsos, media sosial, itu hanya manipulasi. Jadi tentang penggandaan uang itu karena apa? Di alam gaib tidak ada percetakan uang. Nah, ada istilah seperti ini, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, Tuhan tidak bingung, tidak terlalu marah kalau tahtanya dicuri di bumi. Karena Tuhan punya tahta di surga. Iya. Jadi Tuhan tidak terlalu marah dan tidak terlalu bingung. Tapi Tuhan sangat marah kalau uang dicuri. Terutama uangnya Tuhan, uang gereja. Karena apa, Thomas? Ya, karena di surga tidak ada percetakan uang. Makanya Yudas itu kan kena hukuman berat. Ya. Kan dia suka nyuri uang. Nyuri uangnya Tuhan. Ya. Nah, nyuri uangnya apa, Thomas? Tuhan. Uangnya Tuhan. Akhirnya kena hukuman kan? Nah, ya. Jadi ingat, jangan suka main-main dengan Tuhan, mencuri uangnya Tuhan. Amin. Mencuri uangnya Tuhan itu apa? Contohnya, persembahan gereja, jadi bendahara, uangnya diambil, dikorupsi. Hati-hati itu. Tuhan sangat marah. Yes. Jelas? Jelas. Dan usahain kalau dalam segala hal, kalau kita punya rumah, ngomong, ini rumah yang dipercayakan Tuhan ke saya. Gitu. Amin. Harus saya jaga dan saya pelihara. Amin. Amin. Jangan ngomong, ini rumahnya Tuhan juga. Nah, nanti yang lain ngomong, aku anak Tuhan. Berarti milik bersama. Betul? Betul. Jadi usahain jangan ngomong, ini mobilnya Tuhan. Nah, ini rumahnya Tuhan. Ini sepeda motornya Tuhan. Kan gitu. Nanti yang lain ngomong, aku ini anak Tuhan berarti milik bersama. Boleh pinjam. Ya, boleh pinjam. Jadi lebih baik ngomongnya, saya dipercayakan Tuhan. Amin. Kalau gereja itu memang rumahnya Tuhan. Nah, jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi kalau kita punya mobil, usahakan jangan ngomong mobilnya Tuhan. Tapi ngomongnya apa? Mobil ini dipercayakan Tuhan ke saya untuk saya pakai. Saya dapat berkat dari Tuhan. Betul? Betul. Nah, kalau ngomongnya ini punya mobilnya Tuhan, nanti yang lain ngomong
aku ini anak Tuhan. Jadi milik Sama. Kalau gitu saya boleh pakai pinjem dong. Siapa yang setuju angkat tangan? Jadi kata-kata itu harus hati-hati. Kita harus, hamba Tuhan harus ngerti. Jadi ini rumahnya siapa? Ini rumah yang dipercayakan Tuhan ke saya. Seperti kita punya anak dipercayakan Tuhan kan? Iya. Nah, terusan mobil juga itu Tuhan berkati kita, uangnya kita belikan mobil, betul? Betul. Nah, tapi ingat, jangan sekali-sekali ngomong ini mobilnya Tuhan. Nah, nanti yang lain ngomong apa? Anaknya Tuhan. Nah, jadi milik bersama. Nanti kalau diminta, loh ini miliknya Tuhan. Nah, ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud. Bahasa seperti itu nanti supaya tidak orang menyalahartikan Thomas. Betul. Jelas Thomas? Jelas. Nah, gini ya. Kalau domba hilang, maka Tuhan akan mencari sampai dia bertobat. Amin. Amin. Anak yang hilang itu betul-betul Tuhan cari dan Tuhan rindu pertobatannya. Amin. Bahkan Alkitab berkata, satu orang bertobat, malaikat Tuhan di surga bersorak-sorai. Betul? Betul. Setuju? Setuju. Yang jadi pertanyaan, kalau gembala yang hilang diganti. Makanya lebih enak jadi domba. Ingat, kalau domba yang hilang, apa Thomas? Dicari. Kalau gembala yang hilang, buang. Diganti. Ganti. Makanya jangan jadi gembala yang hilang. Karena diganti. Nah, jadi saya dapat istilah ini dari saya punya kawan di Medan. Nah, saya punya kawan di Medan itu waktu itu ngomong ngobrol sama saya. Pak Daud, ada apa? Nah, namanya Pak Budi Thomas. Iya. Pak Daud, saya mau tanya, kalau domba yang hilang dicari tidak sama gembala, yaitu Tuhan? Ya dicari. Kalau gembala yang hilang gimana? Saya tidak bisa jawab Thomas. Dia ngomong, ya diganti. Makanya, jadi kita harus belajar nih Thomas. Iya. Jangan jadi gembala yang hilang. Nggak ada lagi. Karena dia apa Thomas? Diganti. Jadi itu berat. Dia ngomong, kalau gitu saya lebih baik jadi domba aja. Dia ngomong gitu. Karena jadi gembala itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, Thomas. Amin. Jadi kalau saya bukan gembala, saya pemberita Injil. Karena kalau domba tersesat dicari, kalau gembalanya tersesat diganti. Betul? Betul. Ya kan? Kalau domba yang sesat dicari supaya bertobat. Betul? Betul. Kalau gembala yang tersesat buang, ganti. Makanya saya lebih baik jadi pemberita Injil, jadi penginjil aja, enggak jadi gembala. Karena gembala itu adalah yang dipercayakan Tuhan ke kita, Thomas. Iya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau enggak hati-hati kita diganti kan gitu. Nah, jadi ini saya ngomong-ngomong di Medan itu, Thomas. Iya, Pak Daud. Ngomong-ngomong ke saya, oh gitu ya, kayak domba tersesat dicari, gembala yang hilang diganti. Nah, jadi Thomas, kalau kita perhatikan ya, hidup ini penting kita melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ngalami gembala yang diganti. Jadi berbahagialah yang para domba. Nah, oke, Thomas, 7 ya. 7 ya. Oke. Pak Daud, sebelum ke pertanyaan, tadi Pak Daud bilang bahwa kalau orang yang gandakan uang itu seperti dihipnotis orang yang terima ya, Pak ya. Gini ya.
kalau misalnya waktu terjadinya penggandaan uang itu direkam pakai HP, nih ya, pakai HP. HP ini bisa dimanipulasi oleh kekuatan gaib. Oh, sampai segitunya Pak ya, bisa dimanipulasi. Sepertinya mata kita melihat itu uang beneran. Termasuk ini juga bisa dimanipulasi. Oh. Karena ingat, perlu Thomas tahu. Iya Pak. Hacker bisa melakukan enggak? Bisa. Nah, setan lebih hebat dari hacker. Oh. Kenapa lebih hebat? Karena setan ada sebelum manusia diciptakan. Iya. Nah, perlu Thomas tahu. Misalnya, zaman dulu itu ada namanya telepati. Iya. Bicara jarak jauh dengan kekuatan batin, dengan kekuatan roh. Betul? Betul. Itu disebut gelombang frekuensi. Dan itu sudah dilakukan kekuatan gaib itu, ingat, sudah berapa ribu tahun. Betul? Betul. Setelah itu, high tech membuat apa? Telepon. Iya. Itu dari gelombang frekuensi. Betul? Betul. Termasuk ini kan juga gelombang. Gelombang. Betul? Betul. Ya. Jadi ingat, alam gaib jangan dipikirkan itu adalah yang sangat primitif. Karena ingat, setan itu ada sebelum manusia diciptakan. Oh. Misalnya Albert Einstein, waktu dia membuat suatu teori, setan tahu enggak Thomas? Tahu. Karena setan ada di mana-mana, betul? Betul. Nah, jadi ingat. Jadi Thomas harus tahu bahwa setan itu adalah ahli fisika. Ahli fisika, ya. Lebih hebat dari fisikawan manapun. Profesor kalah Pak ya? Kalah. Nah, buktinya apa? Teori materi in energy, energy in materi, tentang kecepatan cahaya. Bayangkan, para profesor doktor memecahkan kepalanya pusing. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, yang kedua, ingat, para dukun, nyantet atau pasang susuk sudah menerapkan teori itu. Oh iya, gitu ya. Masuk. Itu kecepatan cahaya. Oh. Para dukun tidak tahu teori tapi praktek. Betul, Nah, artinya apa? Orang kalau pasang susuk di rongsen kelihatan. Tapi masuknya kita nggak tahu ya. Nah, cara masuknya gimana? Kecepatan cahaya. Oh. Nah, tapi ingat ya, dukun yang asli sekarang tinggal 2%. Di primitif ya. Itu pun di pedalaman maupun jarang ada di kota. Yang asli pun kena kutukan, apalagi yang palsu. Udah ditipu kena kutukan lagi. Iya. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi semua itu pakai apa? Frekuensi. Pakai frekuensi. Nah, Pak, bisa enggak roh setan frekuensinya dengan alat? Tidak bisa. Karena sifatnya roh. Nah, itu hanya dilihat dari apa? Perlu Thomas tahu. Dari karunia membedakan roh. Kalau yang bukan dalam Tuhan, pakai indera keenam, kontak roh dengan roh. Oh, kontak roh dengan roh ya. Jadi kalau untuk pakai alat canggih apapun, nggak bisa. Ketemunya nanti hanya gelombang frekuensi, itu pun hanya gelombang. Negatif positif. Tidak bisa akurasi nemukan roh. Gelombang. Negatif positif. Tidak bisa akurasi nemukan roh. Karena untuk roh ketemu roh. Seperti kita di Alkitab, Allah itu roh, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah itu, roh dengan roh. Nah itu. Jelas Thomas? Jelas. Terus kalau kasus orang terhipnotis karena
media handphone gimana tuh, Pak? Karena ada sugesti. Oh, karena begitu ada sugesti akan terpengaruh dari gelombang frekuensi. Nah, kelemahannya jangan sugesti, jangan dihiraukan. Selesai. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni di kesempatan kali ini. Sahabat Terang Kemuliaan, apabila ada di antara kalian semua yang memiliki beban doa dan ingin didoakan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hiles TV. Dan mari kita doakan bersama-sama kiranya Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di kanjeng surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apabila pada kesempatan kali ini kami masih bisa mendengarkan pesan yang telah disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Bapak terima kasih, pimpin kami semua, sertai kami semua kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan. Jauhkan kami dari segala kejahatan, dekatkan kami kepada kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, berkati kami yang telah menonton video ini dan mendengarkan firman-Mu dan pesan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dan kemuliaan, kita akan bertemu di video selanjutnya. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.